Hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk materi, saya ingin menanyakan bagaimana ketua kelas? Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh ya, kebetulan Bu, alhamdulillah hari ini teman-teman hadir semua Bu. Ya, semoga selamanya hadir semua ya. Oh iya Bu. Jangan ada yang bolos. Amin. Selanjutnya kita berdoa dulu ya. Yang memimpin doa saya minta siapa ya? Aco. Ya. Siti Nursila. Ya, Nursila silakan memimpin doanya. Ini Mira. Memimpin doanya ya. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita sudah berdoa dulu. Doa selesai. Ya, seperti biasa ya. Sebelum kita lanjut lagi, kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional. Dan yang memimpinnya itu saya akan tunjuk yaitu Agustina, silakan. Ibu siapa namanya Bunda? Iya. Wajib tagar pokok gimana? Bisa ya. Sebelum kita menyanyi coba berdiri semua dulu. Berdiri. Semangat berdiri. Maju tak gentar. Satu, dua, tiga. Ya. Oh belum. Oh ya itu saja kita pakai. Kalau yang di belakang itu yang tenang ya, duduk yang tenang. Ya, ya kita masuk materi yang kita itu hari ini tentang teks eksposisi. Ya. Kemarin itu kita sudah membahas juga tentang teks eksposisi, tapi itu di bidang kebahasaannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke komunikasi tentang permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi, teks eksposisi yang benar dibaca. Yang pertama yaitu menjelaskan isi teks eksposisi berupa pernyataan tesis, argumen, dan rekomendasi. Kemudian yang kedua, mengklasifikasi isi teks eksposisi berupa pernyataan tesis, argumen, dan rekomendasi. Dan yang terakhir yaitu menentukan isi teks eksposisi berupa pernyataan tesis, argumen, dan rekomendasi. Yang mengenai teks eksposisi ini bukan hal yang baru bagi kalian semua ya, bagi anak-anak sekalian. Nah, siapa yang sudah pernah mendengar kata eksposisi? Atau masih ingat pelajaran kemarin? Apa itu eksposisi? Siapa yang bisa? Ya, silakan Agustina. Eksposisi itu adalah menginformasikan. Ya, menginformasikan. Masih ada lagi? Ayo. Yang ini dulu, silakan. Eksposisi itu menjelaskan, memaparkan. Ya, menjelaskan, memaparkan. Ada lagi? Saya dulu. Ya, silakan. Ya, memberikan argumen. Yang Dan kedua. memberikan
pemaparan atau pendapatan yang penegasan secara penegasan ya. Ya itu pengertian tentang apa yang kita ketahui tentang eksposisi ya. Nah, eksposisi itu banyak digunakan, misalnya memberikan penerangan pada misalnya memberikan penerangan untuk pentingnya mengikuti kegiatan berencana. Ya, itu salah satu bagian dari teks eksposisi. Ya, atau misalnya tentang kebersihan lingkungan. Ya, itu teks eksposisi. Nah, di sini kita melihat ada beberapa isi teks eksposisi. Ibu Itu tentang penyampur sita. Oh iya. Berarti semua nama argumen dan rekomendasi. Ya, apa itu argumen, apa itu rekomendasi, dan apa itu tesis? Siapa yang bisa? Ya, silakan. yang pertama tesis, Tesis. Ya, tesis itu apa? yaitu bagian pembuka dalam teks eksposisi. Buka. Kemudian kalau argumentasi tadi adalah unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Ya, untuk menjelas. Yang terakhir apa? Rekomendasi itu apa? Ya, kalau yang lain masih ada, apa itu rekomendasi? Masih ingat? Ya, silakan. Nah, kalau menurut saya Bu, rekomendasi itu berarti setelah mereka memaparkan penjelasannya dalam teks itu, berarti kemudian dia ada rekomendasi dari penjelasan tersebut sebelumnya. Ada rekomendasi atau saran ya? Oh iya, penegasan ulang itu tepatnya. Betul sekali. Ya. Ya, jadi itu tentang rekomendasi, tesis, dan argumen. Tesis itu adalah pengantar, sedangkan argumen itu alasan, kemudian yang terakhir rekomendasi penegasan ulang ya, atau saran. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya tampilkan sebuah contoh tentang yang berupa pendapat atau tesis itu ini, ya. Kemudian argumen, terus rekomendasi. Nah, itu salah satu contohnya. Ini ada di bagian awal. Itu sudah contohnya kan tentang mengidentifikasi. Nah, selanjutnya saya akan membagi kelompok. Kita akan membagi kelompok ya. Kelompoknya itu seperti yang kemarin, ya, berdasarkan deret tempat duduk. Yang kedua, berdasarkan deret tempat duduk. Kemudian masing-masing kelompok memberikan nama kelompoknya berdasarkan nama-nama sastrawan ya, karena sekarang ini anak-anak sekalian sudah banyak yang tidak mengenal nama sastrawan, sudah lupa. Jadi namanya itu adalah nama sastrawan. Siapa nama sastrawan? Apakah di bidang puisi atau di bidang cerpen atau sastrawan ya? Saya akan bagi dulu. Itu terdiri dari satu kelompok itu ada yang 6, ada yang ada yang 6, ada yang 5, atau mungkin lagi bolos. Ya, ini kelompok 1 ya. Ini satu deret kelompok 1, kelompok 2 sampai di sini itu 3, 4 ya. Ada 6 kelompok ya. Saya akan menyajikan teksnya. Teksnya itu ada di depan. Ya, inilah teksnya tentang pembangunan dan bencana lingkungan. Nah, tugas kalian itu adalah mengidentifikasi kira-kira paragraf 1 sampai terakhir itu yang mana yang termasuk tesis, yang mana yang termasuk argumentasi, dan mana yang termasuk rekomendasi. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya saya beri selama 15 menit ya, jangan terlalu lama. Ya, silakan dikerjakan. Bagaimana? Kelompok 2? Sedikit lagi ya waktunya.
Jadi satu saja yang kalian pilih. Misalnya kalau kalian dapat itu tesisnya, Bu, ada yang bawa HP, Bu. Jangan bawa HP-nya itu. Ambil HP-nya, Bu. Sudah, yang tenang ya. Kurang saja. Baru pertama. Suruh benarin, Bu. Beda, gurunya dapat yang kerja. Ini gurunya baik hati. Tidak ada yang tadi di HP-nya, Bu. Kembali kan? Ya sudah ya. Kita lanjut. Karena sudah selesai, jadi masing-masing kelompok akan presentasikan. Ya, siapa yang pertama dulu mempresentasikan? Kelompoknya siapa? Silakan. Tentang rekomendasinya, argumennya yang mana? Ya, silakan kelompok yang kedua ya. Sampai di depan ya. Silakan kelompoknya Kasria. Argumen yang terdapat pada teks tersebut terdapat pada salah satunya terdapat di paragraf kedua. Para ahli menyebutkan bahwa masalah tersebut sebagai oleh kakak mengabaikan perubahan alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan dan konsep pembangunan adalah mengalami keperluan manusia jadi dengan perkembangan menatang dalam Ya, terima kasih. Ya, itu pendapat dari kelompok. Ya. Kelompok berikutnya siapa lagi? Ya, silakan. Kelompok satu. Kelompok satu apa namanya kelompoknya? Hairil Anwar. Hairil Anwar. Ya, baik. Hairil ya, Pak Hairil. Itu dari mono. Silakan. Ya, saya mewakili kelompok seperti Darmono. terima kasih. Di sini saya akan mengidentifikasi berdasarkan struktur eksposisinya. Di paragraf 1 itu guru menurut kelompok kami adalah tesis atau pernyataan pendapat. Selanjutnya pada paragraf 2 ini diadakan ya, 5 dan 6 itu masuk dalam struktur argumentasi, sedangkan pada paragraf terakhir itu adalah masuk ke penegasan ulang atau rekomendasi. Sekian Bu. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi silakan kelompok yang merasa. Ya, silakan kelompoknya siapa? Apa namanya? Kelompoknya Sutarsi. Ya, Sutarsi Galambari. Ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami bahwa tesis dalam teks tersebut terdapat pada paragraf 1, kemudian argumennya terdapat pada paragraf 2 sampai paragraf 6, dan yang terakhir rekomendasi itu pada paragraf terakhir yaitu paragraf 7. Iya, oke. Masih ada? Sama. Ada foto bersama. Sama. Ya, bisa disebutkan kembali sebutannya sama saja, tapi ya silakan dibacakan kembali. Ya, jangan hanya bilang sama-sama ya. Masalahnya tidak disebutkan Bu rekomendasinya itu apa. Hanya disebut paragraf 7, kita mencari itu bagaimana. Maunya disebutkan paragraf Yang ini sudah mewakili. Ya, silakan. Untuk rekomendasi itu terdapat di paragraf terakhir yang sebelumnya bahwa masalah lingkungan yang dikatakan harus segera solusi untuk mencegah tentang bagusnya kondisi itu rekomendasinya. Itu rekomendasinya. Iya. Ya, Bu. Silakan. Masih ada? Ya, ini untuk masalah tesisnya ya. Ini tesisnya itu terdapat pada ini paragraf 1 di bagian kalimat pertama yaitu Bobi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Itu untuk tesisnya. Ya, saya kira semua kelompok ambil ya. Ya, Bu. Yang
pertama, kemudian rekomendasinya dan argumennya. Nah, sebelumnya selanjutnya, ada yang ditanyakan dengan materi ini? Tidak ada. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Oke. Lihat-lihatkan dulu anunya, Bu. Tentang apa? Tidak ada masalah. Flora, Bu. Flora itu ada yang tahu apa itu flora? Yang lain? Tidak ada. Yang tahu yang ini. Nah, mengenai tumbuh-tumbuhan, Bu. Mengenai semua tumbuhan itu adalah namanya flora. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Tidak ada. Sama, Bu. Jadi flora itu adalah semua ekosistem yang di dalamnya termasuk tumbuhan. Jadi itu flora. Ya. Ada lagi? Sama. Apa yang sama? Jelas. Fauna yang mana ada ya? Ada. Fauna ada di paragraf ketiga. Iya. Ada yang menanyakan temannya, katanya fauna itu apa? Ada yang bisa memberikan tanggapannya tentang fauna yang di belakang? Ya, silakan. Hewan, Bu, jenis hewan. Jenis hewan. Ada tambahan? Tidak ada ya. Jadi fauna itu segala ekosistem yang di dalamnya termasuk apa yang ada di dalamnya adalah hewan. Jadi flora dan fauna itu adalah tumbuhan dan hewan. Hewan suatu habitat. Jadi satu ekosistem. Kalau dia biasa berenang di sekian, Atau masih ada lagi yang bertanya? Yang ditanyakan yang kurang jelas? Sudah jelas? Paham, Pak. Oke. Karena sudah memahami apa itu tesis, apa itu argumen, apa itu rekomendasi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas ilmu. Tugasnya itu adalah mencari teks eksposisi, apakah itu di koran atau di internet atau ada bacaan-bacaan yang ada hubungannya dengan dia. Oh iya. Jadi untuk pelajaran hari ini itu adalah tentang teks Bu, beles biru. eksposisi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Beles biru. Ada yang bisa menyimpulkan? Untuk pelajaran kita hari ini? Tidak ada? Sedikit saya, Bu. Silakan Agustin. Yang banyak-banyak juga tidak apa-apa. Jadi menurut kami kelompok 3, kelompoknya Sutarji, berdasarkan pengamatan kami tadi bahwa yang namanya itu tesis dia biasanya berada pada paragraf pertama, kemudian untuk argumen itu berada pada paragraf inti atau paragraf 2, dan kemudian rekomendasi itu berada pada paragraf akhir. Saya kira ini secara umum seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya itu tadi penjelasan dari temannya bahwa tesis itu biasanya ada di awal, komentarnya, kemudian rekomendasi itu adalah isinya, maksud saya argumen itu adalah isinya, biasanya berada di tengah, kemudian rekomendasi itu adalah merupakan ulasan atau saran atau penegasan kembali ya dalam bacaan tersebut. Nah, selanjutnya tugasnya itu ya yang pertemuan berikutnya. Tugasnya individu atau kelompok? Ya, individu saja ya. Iya. Biasanya di kelompok hanya satu orang saja yang diharap. Iya betul. Individu saja. Jadi cukup sekian. Kita lanjutkan. Ya, tugas. Ya. Jangan dicatat ya. Jangan digabung dicatakan yang tugas. Jadi cukup sekian pelajaran kita hari ini dan nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya itu masih tentang eksposisi ya, tapi itu tentang kebahasaannya. Oke, terima kasih. Silakan tunggu
pelajaran berikutnya. Ya, berdoa pada Allah. Tidak